Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah kematian tragis bagi para penghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Abu Al-Qasim Al-Hakim berkata, orang yang mengenal dirinya dianggap hina oleh umat manusia, orang yang mengenal Tuhannya dianggap gila oleh umat manusia, sebagaimana orang-orang musyrik Mekah ketika diajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang gila, penyihir, penyair dan dukun. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demikianlah tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan dia adalah seorang tukang sihir, atau orang gila. Quran Surah Az-Zariyat. Dikisahkan Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Mahzumi, ketika musim haji tiba ia berkata, wahai kaum Quraisy, sesungguhnya Muhammad adalah orang yang bertutur kata manis. Perkara yang dibawanya telah mengguncang negeri ini dan meliputinya. Sungguh aku yakin orang-orang akan mempercayainya. Karena itu utuslah sekelompok orang yang pandai dan ahli berargumentasi ke jalan-jalan di Mekah, untuk menemui orang-orang lalu apabila ada yang bertanya tentang Muhammad. Hendaklah sebagian dari kelompok orang pandai itu menjawab bahwa Muhammad adalah orang gila, sebagian yang lain menjawab dia dukun, dan sebagian lagi menyebutnya penyair. Juga katakanlah lebih baik kalian tidak menemui Muhammad. Maka kaum kafir Quraisy pun menugaskan 16 laki-laki di 4 jalan di Mekah. Pada setiap jalan ada 4 petugas. Al-Walid bin Al-Mughirah memerintahkan mereka, jika ada yang bertanya tentang Muhammad, hendaklah mereka menjawab Muhammad adalah dukun yang gila. Para petugas itu pun melakukan perintahnya. Maka setelah mendengar perkataan fitnah para utusan kaum Quraisy, orang-orang pun kecewa dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga fitnah para utusan itu membebani dan menjadi penghalang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berharap dapat bertemu dengan orang-orang di hari-hari musim haji, agar dapat menyampaikan dakwah Islam. Namun orang-orang kafir Quraisy mencegahnya. Kaum kafir Quraisy terlihat senang dan berkata kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beginilah keadaan kami dan keadaanmu selama kami masih hidup. Karena kejadian itu malaikat Jibril alaihi salam pun turun mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Hijr Ismail, bertepatan ketika Al-Walid bin Al-Mughirah sedang melewati Rasulullah. Maka malaikat Jibril alaihi salam berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia adalah hamba Allah yang buruk. Maka malaikat Jibril alaihi salam mengibaskan tangannya ke atas kaki Al-Walid lalu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah membereskannya. Maka ketika Al-Walid melewati Ka'bah pada saat itu juga ia tewas. Tak berselang lama Al-Ash ibnu Wa'il As-Sahmi juga berpapasan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu malaikat Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia hamba Allah yang buruk. Lalu malaikat Jibril alaihi salam mengibaskan tangannya ke sisi dalam kaki alas seraya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah membereskannya. Maka pada saat Al-Ash ibnu Wa'il As-Sahmi mengendarai keledai menuju Taif, tiba-tiba keledainya terjatuh karena ada duri yang menusuk kakinya dan melukainya, sehingga terjungkallah keledai itu yang akhirnya membuat Al-Ash tewas. Setelah itu Al-Aswad ibnu Abdu Yakhuts ibnu Wahab ibnu Abdu Manaf ibnu Zuhra juga berpapasan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas malaikat Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang orang itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, dia hamba Allah yang buruk. Maka malaikat Jibril alaihi salam mengibaskan tangannya ke perut Al-Aswad ibnu Abu Yogurt sambil berkata, ya Rasulullah, aku telah membereskannya. Maka Al-Aswad pun tiba-tiba merasakan haus lalu minum. Tapi rasa hausnya itu tidak juga hilang walau seberapa banyak air yang ia minum. Dan akhirnya ia pun mati dalam keadaan kehausan. Al-Aswad ibnu Al-Muttalib ibnu Abdul Aziz ibnu Qusyai juga berpapasan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan malaikat Jibril alaihi salam kembali bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentangnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia hamba Allah yang sangat buruk. Maka seketika malaikat Jibril alaihi salam melemparkan batu ke arah wajah Al-Aswad ibnu Al-Muttalib sambil berkata, ya Rasulullah, aku telah membereskannya.
lalu mata Al-Aswad ibnu Al-Muttalib buta. Dia pun mati karenanya, setelah malaikat Jibril alaihi salam selesai membereskan satu persatu orang-orang yang menghina, dan menghalang-halangi dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya yang diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 94-95 yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad, secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara kamu dari kejahatan orang-orang yang mengolok-olok kamu. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.